Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Saad, Prodi Agroindustri 31B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang House of Quality, di mana House of Quality sendiri itu adalah sebuah diagram secara fisik terlihat seperti rumah yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dengan kemampuan perusahaan dalam mewujudkan keinginan konsumen tersebut. Jadi, di sini saya akan mengambil contoh perusahaan tas punggung. Di sini saya akan mengambil contoh perusahaan tas punggung. Yang pertama kita tulis adalah menentukan apa saja keinginan customer. Yang pertama yaitu kuat. Yang kedua ergonomis. Tiga, harga terjangkau. Yang keempat bahan tas. Yang kelima awet. Setelah menentukan keinginan dari customer, selanjutnya kita menentukan strategi perusahaan untuk mewujudkan produk-produk yang diinginkan dari para customer. Jadi, strategi kita yang pertama yaitu menambah fasilitas tas, desain tas. Yang keempat, mampu beban banyak, pewarnaan tas. Lalu setelah strategi perusahaan ditulis, kita menentukan seberapa penting dari skala 1 sampai 4 keinginan-keinginan dari para customer tersebut. Kuat mendapat nilai 4, ergonomis 3, harga terjangkau 2, bahan tas 4, dan awet mendapat 3. Selanjutnya, kita menentukan seberapa kuat relasi di antara strategi dengan keinginan customer. Dan substrat sendiri mempunyai 3 simbol, yaitu bintang atau very strong, sangat kuat dengan nilai bobot 9, lingkaran atau strong yang berarti hanya kuat atau sedang dengan nilai 3, segitiga yang berarti weak atau lemah. Lalu untuk keinginan customer, untuk kuat, menurut saya hanya memiliki hubungan atau relasi yang kuat dengan kualitas bahan, bintang. Kuat juga memiliki relasi yang kuat dengan mampu beban banyak. Ergonomis memiliki relasi yang strong dengan penambahan fasilitas diberi lingkaran, dan pewarnaan tas diberi bintang. Dengan relasi yang kuat. Lalu untuk yang ketiga adalah harga terjangkau. Harga terjangkau memiliki relasi yang kuat dengan desain tas, bintang, dan kualitas bahan diberi saran karena tidak terlalu kuat. Yang keempat, bahan tas. Bahan tas memiliki relasi yang kuat dengan pewarnaan tas, jadi diberi lingkaran. Kemudian yang terakhir, awet, memiliki relasi yang kuat dengan kualitas bahan, jadi diberi lingkaran bintang, dan desain tas diberi lingkaran. Setelah itu kita ke bagian atap. Di bagian atap ini merupakan korelasi antara ilmu dari strategi. Apakah itu strong, positif, weak positif, dan bahkan tidak ada hubungannya. Jadi untuk yang pertama kualitas bahan,
bertemu dengan penambahan fasilitas menurut saya strong. Lalu kualitas bahan dengan desain tas menurut saya tidak memiliki relasi. Kemudian penambahan fasilitas tas bertemu dengan mampu beban banyak menurut saya strong. Dan perubahan fasilitas tas berhubungan dengan pewarnaan tas dan memiliki relasi jadi strong. Kemudian desain tas bertemu dengan pewarnaan tas memiliki relasi yang positif, jadi positif. Kemudian mampu beban banyak dan pewarnaan tas tidak memiliki relasi. Langkah selanjutnya menentukan nilai kepentingan. Nilai kepentingan. Nilai kepentingan yang dimaksud adalah berapa total nilai penjumlahan dari anggaran customer yang ada di sini. Selanjutnya, pada kuat memiliki angka 4 dan kualitas bahan mendapat simbol bintang yang berarti very strong yang mendapatkan angka 9. Maka 4 kali 9 sama dengan 36. Lalu kita turun ke harga terjangkau. Harga terjangkau mendapat nilai 2 dengan simbol lingkaran yang berarti strong yang mendapatkan angka 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Awet mendapatkan angka 3 dan simbol bintang yang berarti 9. Jadi 3 kali 9 sama dengan 27. Maka 36 ditambah 6 ditambah 27 sama dengan 69. Ergonomis mendapatkan nilai 3 dan simbol lingkaran yang berarti strong dengan angka 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi kita tulis di nilai kepentingan angka 9. Karena di bagian di sini hanya ergonomis mendapat simbol. Dan dengan cara yang sama, desain tas total 27, mampu beban banyak 36, pewarnaan tas 39. Selanjutnya kita menentukan para kompetitor yang telah kita tentukan, yaitu cara pertama dan cara kedua. Di kompetitor sini kita menetapkan nilai yang huruf G atau good yang bernilai 3, V atau fair atau sedang yang bernilai 2, dan P atau poor yang atau lemah bernilai 1. Pada kuat, di kompetitor pertama memiliki penilaian dari saya yaitu F atau fair atau sedang, dan ergonomis kita kasih F atau sedang, dan harga terjangkau karena harga yang cukup lumayan jadi saya memasukkan nilai F atau sedang, dan bahan tas bernilai G dan awet bernilai P. Kemudian lanjut di kompetitor 2 dengan cara yang sama. Selanjutnya relatif.
Di sini relatif menentukan nilai yang besar yang mungkin bisa diwujudkan. Yang angka pertama yaitu 69, menentukan kualitas bahan. Yang kedua, angka 39, pewarnaan tas. Dan yang ketiga, angka 36, mampu beban banyak. Dan yang keempat, angka 27, desain tas. Dan yang terakhir atau yang kelima, angka 9. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan itu adalah apakah dari ketiga yang di atas ini bisa diwujudkan atau tidaknya dengan kriteria penilaian. Yang pertama, mudah diwujudkan, dan hingga angka 5 itu susah untuk diwujudkan. Selanjutnya, langkah pertama menentukan kualitas bahan. Agak sulit diwujudkan, jadi diberi nilai 4. Kemudian penambahan fasilitas tas, ini sangat mudah diwujudkan, jadi diberi angka 2. Kemudian desain tas juga diberi angka 3. Mampu beban banyak 3. Pewarnaan tas diberi nilai 2 karena dengan menentukan warna yang terang dan gelap. Langkah selanjutnya yaitu adalah target. Di sini, target merupakan apa saja target yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan kualitas bahan. Saya akan memberikan kualitas yang sebaik mungkin. Selanjutnya, penambahan fasilitas. Menargetkan fasilitas dengan border nama. Kemudian desain tas kita maksimalkan dengan baik. Selanjutnya, mampu beban banyak, yaitu nyaman dipakai. Pewarnaan tas memiliki kombinasi warna-warni atau kombinasi gelap. Selanjutnya yaitu kita akan menjumlahkan kompetitor pertama, di mana nilai F bernilai 2, nilai G bernilai 3, dan P bernilai 1. Jadi 2, jadi kuat bernilai 2, ergonomis 2, harga terjangkau 2, bahan tas 3, awet 1. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 10. Kemudian kompetitor kedua dengan cara yang sama dapat nilai angka 8. Selanjutnya saya akan membandingkan produk-produk dari kompetitor pertama dan kompetitor kedua dengan produk kami, yaitu produk perusahaan tas yang memiliki produk yang serupa. Yang kompetitor pertama yang kita lakukan adalah lingkaran, dan yang kompetitor kedua kotak, dan perusahaan tas segitiga. Di sini kompetitor 1 kualitas bahan yang baik, jadi diberi angka 5 dari deretan angka 5 ini. Kemudian kompetitor 2 diberi nilai 2.
dan perusahaan saya kualitas yang baik, jadi saya meletakkan poin ke-3. Selanjutnya, penambahan fasilitas tas. Kompetitor pertama mendapatkan angka 3. Kompetitor 2 diletakkan di nomor 4. Dan perusahaan saya juga diletakkan di nomor 4. Kemudian desain tas. Pada kompetitor pertama meletakkan di angka 3 dan kompetitor 2 juga angka 3 dan perusahaan saya sendiri dan desain tas jadi diberi angka 5. Kemudian pada mampu beban banyak, kompetitor pertama memiliki angka 4 dan kompetitor kedua 3 dan perusahaan saya angka 5. Selanjutnya, pewarnaan tas. Pada pewarnaan tas dalam kompetitor pertama yaitu angka 2 dan kompetitor kedua mendapat nilai angka 4 dan perusahaan saya sendiri angka 4. Pada tahap terakhir ini kami dapat mengetahui kemampuan perusahaan lain dalam mencapai target yang sudah saya asumsikan. Harus kita menarik garis dari kompetitor pertama, 2, dan perusahaan saya. Lalu kita dapat mengetahui grafik analisis kemampuan perusahaan lain dalam mencapai target. Terima kasih.